Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Tugas 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.3 Model Manajemen Perubahan Apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh calon guru penggerak yaitu satu, berlatih menerapkan paradigma inklusi apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Dua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Adapun visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu mewujudkan murid yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, unggul dalam iptek, berbudaya, dan peduli lingkungan. Penjabaran visi yang telah saya sampaikan tadi, satu, bertakwa, mewujudkan peserta didik yang taat menjalankan perintah agama. Dua, berkarakter, mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tiga, berprestasi, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik ataupun non-akademik. Empat, unggul dalam iptek, mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan beradaptasi dengan perubahan. 5. Berbudaya, mewujudkan peserta didik yang menguasai dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. 6. Peduli lingkungan, mewujudkan peserta didik yang mempunyai sikap atau tindakan untuk melestarikan lingkungan. Pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mengembangkan sikap peduli lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu dapat terbentuk atau terwujudnya sikap gotong royong, mandiri, dan kreatif. Hal yang perlu kita perhatikan adalah aset. Kita memiliki aset lahan halaman sekolah yang luas dan sekelilingnya terdapat pohon. Tantangan yang kita hadapi adalah kesadaran warga sekolah yang masih rendah akan membuang sampah yang sembarangan. Aksi yang harus kita lakukan yaitu menjaga kebersihan sekolah, diantaranya melaksanakan gerakan Sabtu Bersih. Kemudian pelajaran yang harus kita ambil yaitu sebagai warga sekolah kita harus menyadari pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Berikut adalah rencana bagja yang telah saya susun berdasarkan prakarsa perubahan yaitu mengembangkan sikap peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana lingkungan sekolah yang bebas sampah atau program sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Pihak manakah yang dilibatkan agar lingkungan sekolah itu bebas dari sampah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan bersih lingkungan, menggalakkan kegiatan Jumat Bersih atau Sabtu Bersih bersama dengan warga sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, karyawan, anak-anak, atau semua warga sekolah dan pihak-pihak lain. Selanjutnya, tahapan bagja yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, di sekolah manakah yang sudah berhasil mewujudkan sekolah bebas sampah atau program sekolah sehat dan ramah lingkungan? Bagaimana sekolah tersebut berhasil menjalankan program sekolah sehat dan ramah lingkungan? Kemudian, kegiatan apa yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan program tersebut sehingga berhasil sesuai dengan harapan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari informasi sekolah yang sudah berhasil mewujudkan program sekolah sehat dan ramah lingkungan, menggali informasi dan meminta solusi dari sekolah yang sudah berhasil melaksanakan program sekolah sehat dan ramah lingkungan. Tahapan bagja selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan apa saja yang saya bayangkan terjadi
jika program sekolah sehat dan ramah lingkungan dapat terwujud di sekolah kami. Bagaimana perasaan saya jika sekolah saya berhasil mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat deskripsi jika sekolah saya dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Menanyakan pendapat dari semua warga sekolah jika sekolah saya dapat mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan agar sekolah dapat mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Berapa lama agar target dapat dicapai untuk mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu membuat aturan yang dapat mendukung terwujudnya program sekolah sehat dan ramah lingkungan. Kemudian menumbuhkan sikap kesadaran warga sekolah untuk membiasakan hidup sehat dan bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dan menggalakkan kegiatan Sabtu bersih atau Jumat bersih. Kemudian memberikan pencerahan dan berdiskusi dengan warga sekolah untuk menentukan target yang harus dicapai untuk mewujudkan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan. Tahapan Bagja selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang menjadi tanggung jawab dalam mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Siapa yang terlibat dalam mewujudkan sekolah sehat dan ramah lingkungan? Bagaimana kegiatan hidup sehat dan ramah lingkungan itu? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pelindung, kemudian kepala sekolah dan guru dan semua warga sekolah. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan melaksanakan pembiasaan hidup sehat dan ramah lingkungan di sekolah. Kesimpulannya, untuk mencapai visi yang diperlukan membutuhkan kerja yang keras, semangat pantang menyerah, bersungguh-sungguh dan konsisten dalam melaksanakan program yang sudah dibuat. Program-program yang sudah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kelebihan, dan kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.